Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Berikut nama kelompok-kelompok kami yaitu ada Reta Anastasia Putri Simorangkir, Muhammad Davi Syahwan, Septi Eka Pratiwi, dan Nita Nurhalizah. Dan materi yang pertama akan dibacakan oleh Reta. Untuk Reta, waktu dan tempat dipersilakan. Bab 1, Overview Perpajakan Indonesia. Definisi pajak. Menurut Profesor Dr. Rahmat Soemitro SH, Guru Besar Hukum Pajak 4 Bandung, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung, dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya adalah unsur pajak. Yang pertama, iuran atau pungutan. Jika arah datangnya pajak dari wajib pajak, maka pajak disebut iuran. Jika arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari pemerintah, maka pajak disebut sebagai pungutan. Yang kedua, pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Pada hakikatnya, pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat. Banyak sehingga harus disetujui oleh rakyat melalui DPR. Pasal 23 Undang-Undang Dasar 45, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, pajak dapat dipaksakan. Fiskus mendapat wewenang dari undang-undang untuk memaksa WP supaya mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Yang keempat, tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi. Jika kas utama pajak adalah wajib pajak, yang membayar pajak tidak menerima atau memperoleh jasa timbal atau kontraprestasi dari pemerintah. Yang kelima, untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah, seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Selanjutnya adalah sejarah pemungutan pajak. Pajak sebagai suatu beban pada awalnya menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang pro biasanya adalah penguasa seperti raja atau bangsawan, sedangkan yang kontra adalah rakyat yang memikul beban pajak. Walau terjadi pro dan kontra terhadap pemungutan pajak, tetapi pemungutan pajak sebagai sumber dana tetap berlanjut seperti contoh-contoh berikut. Yang pertama, tributum sebagai pajak langsung atau pajak atas kepala, dipungut pada saat perang terhadap penduduk Roma 167 Masehi. Yang kedua, sesudah abad kedua Roma mengandalkan pajak Rectigalia seperti Protoria, yaitu pungutan atas penggunaan pelabuhan seperti pelabuhan. Yang ketiga, zaman Julius Caesar dikenal centesima rerum venalium, yaitu sejenis pajak penjualan dengan tarif 1%. Yang keempat, abad 14 di Spanyol dikenal alcabala, salah satu bentuk pajak penjualan. Yang kelima, salah satu bukti tertulis adanya pajak pada zaman Majapahit adalah ditemukannya prasasti yang dikeluarkan Raja pertama Majapahit, Kertajasa Jayawardana tahun 1300 Masehi. Selanjutnya adalah fungsi pajak. Fungsi pajak berarti kegunaan pokok, manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Fungsi pajak terdiri dari 4 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi budgetair disebut fungsi utama atau fungsi fiskal. Fungsi budgetair adalah suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Yang kedua, fungsi reguler. Pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut juga fungsi tambahan karena hanya sebagai pelengkap, dan fungsi utama yaitu budgetair. Yang ketiga adalah fungsi stabilitas. Pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk menjaga stabilitas, seperti
stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas moneter, bahkan bisa juga stabilitas keamanan. Yang keempat, fungsi redistribusi. Pajak mempunyai fungsi pemerataan atau redistribusi, artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Pajak hanya dibebankan kepada mereka yang punya kemampuan untuk membayar pajak. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua, PPh pasal 4 ayat 2. Yang ketiga, PPh pasal 15. Yang keempat, PPh pasal 21. Yang kelima, PPh pasal 22. Yang keenam, PPh pasal 23. Yang ketujuh, PPh pasal 24. Yang kedelapan, PPh pasal 25. Yang kesembilan, PPh pasal 26. Yang kesepuluh, pasal pertambahan nilai atau PPN. 11, pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. 12, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang ketiga, pajak bea materai. Yang keempat, pajak kendaraan bermotor. 15, bea balik nama kendaraan bermotor. 16, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 17, pajak air permukaan. 18, pajak rokok. 19, pajak penerangan jalan. 20, pajak sarang burung walet. 21, pajak hotel. 22, pajak restoran. 23, pajak hiburan. Dan yang terakhir ada pajak reklame. Selanjutnya, bab 2, dasar-dasar perpajakan. Prinsip pemungutan pajak. Menurut Adam Smith, terdapat 4 prinsip pemungutan pajak. Yang pertama, equality. Yang kedua, certainty. Yang ketiga, convenience. Yang keempat, efficiency. Menurut E.R.A. Seligman, pada awalnya dasar pertimbangan pemungutan pajak adalah besarnya kepentingan individu kepada negara, yang kemudian berganti menjadi kemampuan untuk membayar atau ability to pay. Wajib pajak dapat dilihat dari pool expenditure, property, produk, dan income. Prinsip perpajakan di Indonesia, GBHN sebagai haluan negara, jika diteliti lebih dalam, ternyata mengandung prinsip-prinsip perpajakan yang telah dibahas di atas. Prinsip itu antara lain yang pertama, peningkatan penerimaan sama dengan fiskal dan revenue productivity. Yang kedua, terkendali, terarah, dan efisien sama dengan kaidah efisiensi. Yang ketiga, keadilan sama dengan equality. Yang keempat, kemampuan sama dengan ability to pay. Yang kelima, prosedur yang telah disempurnakan sama dengan ease of compliance. Yang keenam, aparatur perpajakan yang mampu dan bersih sama dengan ease of administration and efficiency. Yang ketujuh, semua jenis pungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan sama dengan asas yuridis. Selanjutnya adalah sistem perpajakan. Yang pertama ada self-assessment system, adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada WP untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya yang dikenal dengan 5M. Mendaftarkan, menghitung, menyetor, dan melaporkan. Yang kedua ada official assessment system, adalah suatu sistem perpajakan di mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di Fiskus. Dalam sistem ini, Fiskus yang mencari WP memberikan NPWP sampai dengan penetapan jumlah pajak. Yang ketiga, withholding tax system, adalah suatu sistem perpajakan di mana pihak ketiga diberi kepercayaan atau kewajiban atau diberdayakan oleh undang-undang perpajakan untuk memotong pajak penghasilan sekian persen dari penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak. Tipe pajak yang dipotong melalui withholding system yaitu proporsional atau bersifat sementara dan final. Selanjutnya ada stelsel pajak. Yang pertama, stelsel real atau nyata. Pengenaan pajak didasarkan pada keadaan dari objek pajak yang sesungguhnya. Dengan stelsel real tidak dimungkinkan pemungutan pajak di awal atau selama masa atau tahun pajak. Pemungutan baru bisa dilakukan setelah masa atau tahun pajak berakhir.
Yang kedua, stelsel anggapan atau fiktif stelsel. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan hukum atau fiksi tertentu yang diperkirakan di awal tahun. Yang ketiga, stelsel campuran. Merupakan perpaduan dua stelsel yang telah diuraikan sekaligus upaya untuk menghilangkan kekurangan kedua stelsel tersebut. Dalam stelsel campuran, utang pajak ditetapkan dengan stelsel anggapan di awal masa atau tahun pajak yang merupakan ketetapan sementara. Kemudian di akhir masa atau tahun pajak akan dikoreksi berdasarkan objek pajak yang sesungguhnya. Selanjutnya adalah tarif pajak. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP, maka terjadi perubahan level tarif pajak pada beberapa ruang lingkup perpajakan berikut. Yang pertama, perubahan Undang-Undang PPh efektif berlaku pada tahun pajak 2022. Yang kedua, perubahan Undang-Undang PPN efektif berlaku pada 1 April 2022. Yang ketiga, perubahan Undang-Undang KUP efektif berlaku mulai tanggal diundangkan. Yang keempat, program pengungkapan sukarela efektif berlaku pada 1 Januari sampai 30 Juni 2022. Yang kelima, pajak karbon efektif berlaku pada 1 April 2022. Dan yang terakhir, ada perubahan Undang-Undang Cukai efektif berlaku mulai tanggal diundangkan. 1. Tarif lump sum atau spesifik. Tetap suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pajak. Objek pajak maupun subjek pajak, contoh, biaya materai 10.000. Yang kedua, tarif proporsional. Tarif ini merupakan sebuah persentase tunggal yang dikenakan terhadap semua objek pajak, berapapun nilainya. Contoh, tarif PPN 10% atau tarif lama, dengan berlakunya Undang-Undang HPP diubah menjadi 11%. Yang ketiga, ada tarif progresif atau persentase meningkat. Tarif ini berupa persentase yang meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak. Penerapan tarif progresif dalam PPh tidak dilakukan secara absolut atau flat rate, melainkan dilakukan secara berlapis atau bracket rate. Yang keempat, ada tarif ad valorem, adalah suatu tarif dengan persentase tertentu yang dikenakan atau ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang. Selanjutnya, hambatan pemungutan pajak. Hambatan atau perlawanan pasif adalah perlawanan yang inisiatifnya atau bukan kemauan dan usaha dari para wajib pajak itu sendiri. Perlawanan pasif ini disebabkan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, struktur ekonomi, yang kedua, perkembangan moral dan intelektual penduduk, yang ketiga, teknik pemungutan pajak itu sendiri. Dalam bukunya Broto di Harjo 1982, menyimpulkan hambatan atau perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha yang secara langsung dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan aktif terhadap pajak ada 2 cara, yaitu yang pertama, penghindaran pajak atau tax avoidance. Penghindaran yang dilakukan wajib pajak masih dalam kerangka peraturan perpajakan. Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Penghindaran dari pajak dilakukan dengan 3 cara, yaitu menahan diri, pindah lokasi, penghindaran pajak secara yuridis. Yang kedua, ada pengelakan pajak atau tax evasion. Pengelakan pajak dilakukan dengan cara-cara yang melanggar undang-undang. Pengelakan pajak ini terjadi sebelum surat ketetapan pajak dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Selanjutnya akan dibacakan teman saya, Eva. Baik, terima kasih Reta. Selanjutnya akan dibacakan dengan Muhammad Davi. Untuk Davi, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih untuk Eka. Untuk selanjutnya, bab 3 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan Undang-Undang 16/2000 merupakan undang-undang yang mengatur ketentuan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPNBM.
Ketentuan tersebut melahirkan sistem dan mekanisme pemungutan pajak yang menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan di Indonesia. Ciri dan corak tersendiri tersebut adalah pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Nasional merupakan perwujudan dari pengabdian atau peran serta wajib pajak. Tanggung jawab pelaksanaan pajak berada pada wajib pajak tersendiri. Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Nomor pajak wajib pajak atau disebut NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Fungsi NPWP sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan, menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi perpajakan, mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu. Jenis NPWP. NPWP pribadi, yaitu NPWP yang dimiliki secara individu yang memiliki penghasilan di Indonesia. Berikut ini individu yang masuk ke dalam daftar NPWP pribadi, yaitu 1. Memiliki penghasilan dari pekerjaan. Kedua, memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas. Ketiga, memiliki penghasilan dari usaha. NPWP badan, yaitu NPWP yang dimiliki oleh setiap perusahaan atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Berikut ini perusahaan yang masuk ke dalam NPWP badan, yaitu badan milik pemerintah dan badan milik swasta. Manfaat NPWP. 1. Persyaratan administrasi. Kedua, mempermudah urusan perpajakan. Ketiga, melamar pekerjaan. Keempat, administrasi pembuatan paspor. Kelima, menghindari tarif pajak yang tinggi karena mencegah sanksi pidana. Ketujuh, administrasi pengurangan pajak. Dan yang terakhir, pengajuan kredit pajak. Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP adalah nomor yang diberikan kepada pengusaha yang memenuhi syarat pengusahaan kena pajak atau disebut PKP. Fungsinya untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPNBM untuk pengawasan terhadap administrasi perpajakan. NPWP dan NPPKP apa bedanya? Wajib pajak, orang pribadi maupun badan wajib diwajibkan memiliki nomor pokok wajib pajak atau disebut NPWP sebagai identitas bahwa orang yang bersangkutan merupakan subjek pajak. Dengan kata lain, orang yang sudah memiliki kewajiban perpajakan wajib memiliki NPWP sebagai tanda identitas. Sedangkan NPPKP seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan nomor identitas bagi WP orang pribadi atau badan yang dikukuhkan sebagai PKP. Singkatnya, seluruh pemegang NPPKP sudah pasti memiliki NPWP. Dan sebaliknya, pemegang NPWP belum tentu pasti memiliki NPPKP. Surat pemberitahuan atau disebut SPT. Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT dapat berbentuk formulir atau hard copy atau dokumen elektronik atau e-SPT atau e-filing. SPT meliputi SPT tahunan pajak penghasilan atau PPH baik bagi wajib pajak badan maupun orang pribadi. Pada masa yang terdiri dari SPT masa pajak penghasilan atau PPH, SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN, dan SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN bagi pemungut PPN. Masa pajak ialah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Masa pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender.
SPT tahunan pajak penghasilan yaitu SPT yang suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Tahun pajak ada jangka waktu satu tahun kalender, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Fungsi SPT untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang 1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Kedua, penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. Ketiga, harta dan kewajiban. Keempat, yang terakhir, penyotoran dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak. Surat setor pajak atau SSP dan surat keterangan pajak atau SKP. Surat setor pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara kekas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Surat ketetapan pajak SKP adalah catat informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Apa fungsi SKP sebagai berikut? Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau material dalam memenuhi ketentuan perpajakan. Sarana untuk mengenakan sanksi perpajakan. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. Dan sarana untuk memberitahu jumlah pajak yang terhutang. Surat tagih pajak atau STP. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, surat tagih pajak atau STP adalah surat yang melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Secara hukum, surat tagihan pajak memiliki kedudukan yang sama dengan surat ketetapan pajak. Adapun fungsi dari diterbitkan STP adalah sebagai berikut. Adanya koreksi atau jumlah pajak terhutang berdasarkan SPT wajib pajak. Sarana untuk mengenakan sanksi terkait aktivitas perpajakan wajib pajak. Dan sarana untuk menagih pajak terhutang. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti atau dipatuhi atau bisa dengan kata lain perpajakan merupakan alat pencegah preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenakan dua macam sanksi, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi pidana dan ada pula diancam dengan sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif merupakan denda, bunga, kenaikan yang diturunkan berdasarkan tingkat atau jenis pelanggaran. Sedangkan sanksi pidana adalah sanksi berupa kurungan pidana atau penjara atas tindak pelanggaran perpajakan yang dianggap juga sebagai tindakan kejahatan. Selanjutnya, materi selanjutnya disampaikan oleh Eka. Terima kasih. Baik, terima kasih Davi. Selanjutnya akan saya bacakan bab 4 pajak penghasilan 21 atau biasanya disebut dengan PPh 21. Next. Definisi pajak penghasilan 21. UU PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 1 mendefinisikan pajak penghasilan adalah pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, yaitu penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Next. Subjek pajak penghasilan adalah badan atau perorangan yang wajib membayar pajak karena sudah dikenakan pajak dari negara. UU PPh nomor 36
tahun 2008 pasal 2 ayat 1 dan 1A serta pasal 2 ayat 2, 3, 4, dan 5 menjelaskan bahwa subjek PPh yaitu satu orang pribadi meliputi OP dalam negeri yaitu OP yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. B. OP luar negeri yaitu OP yang tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Yang kedua ada badan, meliputi A. Didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu badan pemerintah. B. Badan yang tidak ingin didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang satu, menjalankan usaha atau kegiatan melalui BAT di Indonesia. Dua, menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BAT di Indonesia. Lalu selanjutnya ada warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan bersifat menggantikan yang berhak. UU PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 3 menjelaskan bahwa yang tidak termasuk subjek PPh yaitu 1. Kantor perwakilan negara asing, 2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang yang diperbantukan atau yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka. 3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan. 4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional. Objek pajak penghasilan. Objek pajak adalah penghasilan atau hambatan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. UU PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa yang termasuk objek PPh yaitu 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam UU Pajak Penghasilan. Kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Ketiga, laba usaha. Keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam, ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Lalu yang ketujuh ada dividen. Dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedelapan ada royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang ke-10 ada penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. UU PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 3 menjelaskan bahwa yang tidak termasuk objek PPh yaitu 1. Bantuan atau sumbangan. Yang kedua ada harta himbaan yang diterima oleh keluarga saudara gadis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi. Yang ketiga ada warisan. Keempat harta termasuk setoran tunai sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Yang kelima penggantian atau imbalan. Yang keenam dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT. 7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayarkan oleh pemberi kerja maupun pegawai. Yang kedelapan ada penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Kepala Menteri Keuangan. Yang kesembilan ada bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi. Lalu yang terakhir ada penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia. Pemotong pajak penghasilan. Pemotong untuk pajak penghasilan ini dilakukan oleh pihak yang memberikan pajak kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubung dengan suatu pekerjaan ataupun kegiatan yang dilakukan. Pemotong PPh pasal 21 yaitu 1. Pemberi kerja, 2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, 3. Dana pensiun, badan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain. Yang keempat, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa.
Yang kelima ada penyelenggaraan kegiatan. Tarif pajak penghasilan 21. Tarif PPh 21 dibedakan berdasarkan jumlah pajak penghasilan wajib pajak. Dasar pengenaan pajak PPh 21 ini pemerintah telah menetapkan dengan tarif progresif. Tarif baru PPh-OP berdasarkan UU HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta akan dikenakan tarif sebesar 5%. Di atas 60 juta sampai dengan 250 juta akan dikenakan 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta akan dikenakan tarif sebesar 25%. Di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar akan dikenakan tarif sebesar 30%. Dan di atas 5 miliar akan dikenakan sebesar 35%. Selanjutnya, bab 5 pajak penghasilan pasal 22 dan pasal 23. Next. Definisi pajak penghasilan 22. Pajak penghasilan 22 adalah pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Pemungut dan tarif PPh 22. Pemungut PPh 22 wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah wajib memungut pajak penghasilan pasal 22 saat melakukan penjualan. Pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan. Pemungut PPh 22, 1. Bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran atau KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang kedua, bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Yang ketiga, kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat pemerintah bayaran yang diberikan delegasi oleh KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Lalu yang keempat ada BUMN seperti PT PLN, PT Pertamina, PT Telkom, dan sebagainya. Berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Tarif PPh 22 yang dicantumkan sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Selanjutnya ada kegiatan di bidang impor pemungut pajak penghasilan 22. Yang pertama ada Bank Devisa, kedua Direktorat Jenderal Pajak. Tarif PPh 22 yang dikenakan yaitu 1. Barang-barang tertentu yang tercantum dalam lampiran sebesar 7,5% dari nilai impor. Barang-barang tertentu tercantum dalam lampiran PMK 34 _PMK titik 010 2017. Yang kedua, selain barang-barang tertentu yang menggunakan angka pengenal impor atau API sebesar 2,5% dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor PPh 22. Yang ketiga, selain barang-barang tertentu yang tidak menggunakan angka pengenal impor atau API sebesar 7,5% dari nilai impor. Yang keempat, yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Nilai impor sendiri adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk, yaitu Cost Insurance and Freight atau CIP, ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabean di bidang impor. Selanjutnya ada kegiatan usaha di bidang lainnya pemungut dan tarif PPh 22. 1. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Tarif yang dikenakan yaitu A. Bahan bakar minyak 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina. Lalu 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina. Selanjutnya 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN
untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf A dan huruf B PPh 22. B. Bahan bakar gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN. C. Pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN. Yang kedua ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri, tarif A. Penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% dari DPP PPN. Yang B. Penjualan kertas sebesar 0,1% dari DPP PPN. Yang C. Penjualan baja sebesar 0,3% dari DPP PPN. Yang D. Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda 2 atau lebih sebesar 0,45% dari DPP PPN. Yang E. Penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% dari DPP PPN. Lalu yang ketiga ada agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Tarif yang dikenakan sebesar 0,45% dari DPP PPN. Lalu yang keempat ada industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Tarif yang dikenakan sebesar 0,25% dari harga pembelian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nita. Untuk Nita, waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya adalah pajak penghasilan pasal 23. Definisi dari pajak penghasilan pasal 23 yaitu pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Penghasilan jenis ini terjadi karena adanya transaksi antara pihak yang memberikan penghasilan dengan pihak yang menerima penghasilan. Pihak yang memberikan penghasilan akan memotong dan melaporkan PPh 23 ke kantor pajak. Selanjutnya yaitu pemotong pasal 23. Yang pertama, badan pemerintah, kedua, subjek pajak badan dalam negeri, ketiga, penyelenggaraan kegiatan, keempat, bentuk usaha tetap atau BUT, yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan yang terakhir, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan KEP 50/PJ tahun 1994 diantaranya. Yang pertama, akuntan, arsitek, dokter, notaris, dan PPAT, dan yang terakhir OP yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Adapun objek dan tarif pasal 23, yang pertama sebesar 15% dari jumlah bruto atas, yang terdiri dari dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan dividen dari perusahaan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedua, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Dan yang terakhir ada royalti. Yang B adalah hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, yang diantaranya 2,2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Yang kedua, 3,2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Dan yang terakhir, 4,2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, misalnya jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi, jasa hukum, jasa arsitektur, jasa perancangan, jasa penerbangan hutan, dan jasa pengolahan limbah. Yang bab ke-6 yaitu pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Definisi dari pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yaitu pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan, dan pemotongan pajaknya bersifat final. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya.
Selanjutnya yaitu pemotongnya, yaitu yang pertama ada koperasi, kedua penyelenggara kegiatan, ketiga otoritas bursa, dan yang terakhir bendaharawan. Objek dan tarif dari pasal 4 ayat 2 yang pertama, bunga deposit, tabungan, dan diskonto SBI. Dasar hukumnya yaitu PP 131 tahun 2000, JOKMK 51 garis miring KOM 04 tahun 2001. Yang terdiri dari 20% dari jumlah bruto atas bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI yang diterima WPDN dan BUT, dan 20% dari jumlah bruto atau tarif P3B atas bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI yang diterima WPLN. Yang kedua ada transaksi saham di Bursa Efek. Dasar hukumnya itu PP nomor 14 tahun 1997, JOKMK 282, strip KMK 04 tahun 1997, JOSE 15 garis miring PJ 42 tahun 1997 dan SE 06 garis miring PJ 4 tahun 1997 yang terdiri dari 0,1% dari nilai transaksi atas transaksi saham di Bursa Efek atau bukan saham pendiri, dan yang kedua 0,1% dari nilai transaksi ditambah 0,5% dari nilai pasar saham pada saat penawaran umum perdana atas transaksi saham di Bursa Efek atau saham pendiri. Yang ketiga ada bunga dan atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek. Dasar hukumnya yaitu PP nomor 16 tahun 2009 yang terdiri dari bunga obligasi dengan kupon. Terdiri dari 15% dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi untuk WPDN dan BUT. Yang kedua 20% dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi atau tarif P3B untuk WPLN selain BUT. Yang B ada diskonto obligasi dengan kupon. Terdiri dari 15% dari selisih lebih harga jual di atas harga perolehan obligasi untuk WPDN dan BUT, dan 20% dari selisih lebih harga jual di atas harga perolehan obligasi untuk WPLN dan BUT. Yang C ada diskonto obligasi tanpa bunga. Terdiri dari 15% dari selisih lebih harga jual di atas harga perolehan obligasi untuk WPDN dan BUT, dan 20% dari selisih lebih harga jual di atas harga perolehan obligasi untuk WPLN selain BUT. Yang D ada bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima dan atau diperoleh WP Redaksana yang terdaftar pada BPPM dan lembaga keuangan. Terdiri dari 0% dari jumlah bruto bunga atau selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi untuk tahun 2009 sampai 2010. Yang kedua 5% dari jumlah bruto bunga sesuai atau selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi untuk tahun 2011 sampai 2013. Dan yang ketiga 15% dari jumlah bruto bunga atau selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi untuk tahun 2014 dan seterusnya. Yang keempat ada hadiah. Dasar hukumnya yaitu PP nomor 132 tahun 2000 dan KEP 395 garis miring PJ tahun 2001 sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Yang kelima yaitu sewa tanah dan atau bangunan. Dasar hukumnya yaitu PP nomor 34 tahun 2017 sebesar 10% dari jumlah bruto. Yang keenam ada penghasilan dan dari pengalihan tanah dan atau bangunan. Dasar hukumnya yaitu PP nomor 34 tahun 2016. Yang terdiri dari A, penjualan, tukar menukar, perjanjian, pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah. Dan yang B, penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna melaksanakan pembangunan termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus adalah sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Sedangkan pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dikenai pajak sebesar 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut. Yang ketujuh ada penghasilan usaha jasa konstruksi. Dasar hukumnya yaitu PP nomor 51 tahun 2008, JOPP nomor 40 tahun 2009. Yang terdiri dari A 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil, B 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha, yang C 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dengan huruf A dan B,
Yang D ada 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha, dan yang E 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Yang ke-8 ada bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Dasar hukumnya yaitu PP nomor 15 tahun 2009. Yang terdiri dari 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan, atau B 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari 240.000 rupiah per bulan. Ke-9 ada pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenal pajak penghasilan sebesar 10%. Dan yang 10 yaitu pajak penghasilan atas diskonto surat pembendaharaan negara yang terdiri dari 20% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT, dan 20% atau tarif sesuai ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B yang berlaku bagi wajib pajak penduduk atau berkedudukan di luar negeri. Baik, terima kasih Nita. Sebagai penutupan, izinkan saya menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami, semoga mendapat nilai yang bagus. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.